Kekoreaan curhat dong. Waduh, udah lama banget kita nggak buka sesi curhat. Gimana? Apa yang ingin kamu curhatkan? Jangan sunghan lagi ya. Episode minggu lalu kan udah sunghan nih. Mulu sunghan atau enggak? Kak, Zero Base One ribut. Masih 2025 masih ribut. Masih Zhang Hao versus Han Bin. Masih siapa yang banyak job dan siapa yang nggak banyak job. Ricky udah dapet job loh, Ricky. Oh, Ricky udah dapet job. Jadi apa dia? Dateng aja ke YouTube. Oh gitu. Biasanya kan dia jarang dipilih. Mungkin karena emang dia nggak talkative kali, Ricky. Enggak lah, itu emang wekwannya aja. Tetap ya, kita nggak boleh nyalain member, kita harus nyalain agensi. Ini kita udah buka sesi curhat buat kemarin karena kita tahu kita mau rekaman. Jadi kita buka sesi curhat di Instagramnya Kekoreaan _IG dan di Twitter. Dan juga kita tetap bilang Twitter ya, nggak bilang X ya. Dan juga kalau yang panjang-panjang kita skip ya. Gak di skip. Emang ada yang 2 paragraf. Emang ada yang panjang? Banyak. Oh banyak. Ya ini Twitter. Di Twitter banyak. Iya. Bukannya sekarang Twitter tuh udah nggak bisa DM ya? DM bisa. Masih bisa. Oke. Kalau yang follow kita bisa DM dong. Oh gitu. Pokoknya kalau yang panjang tuh tugasnya Dita yang bacain. Nggak mau bacain ya kalau yang lebih dari 2 paragraf. Wah. Bentar. Sebelum gue bacain curhatan, gue nggak tahu nih kan situasi di per-K-popan kayak gimana kan. Jadi mungkin some of the curhatan akan kayak shock me a little bit gitu. Karena gue agak sedikit set boundaries nih belakangan ini kan. Gue real life banget kan. Kayak Dita kan sekarang lagi di Jepangan nih. Udah gak Korea-Koreaan lagi. Padahal sama aja. Kalau gue nih lagi ke Thailandan kan lu masih? Enggak. Sekarang gue ke Taiwanan. Ke Taiwanan. Gue sekarang fans Eric Cho. Ke Filipinaan. Gue sekarang bini gue anaknya. Yaudah, fans bini. lu dulu dah. Anjir, gue dulu. Gak ada yang mau. Yaudah, kita gak usah lanjut gimana. Enggak, gue. Bentar, tapi gue harus lihat dulu nih, baca udah dulu. Gue pindahin, udah gue love-lovein, udah gue respon. Oh gitu. Jadi biar lu bisa ngeliat. Ya sabar dong, kan ini baru dibuka ya. Atau dia ada yang masih di request? Masih ada yang di request gak? Ini gue bacain dari Carmen gak apa? Carmen? Ada yang dari Carmen bulan Februari loh. Oh iya dah, boleh. Gak apa ya? Yang lama-lama yang belum dibacain juga boleh. Boleh. Oke. Kekuriaan di Jepangan curhat dong. Di Jepangan. Hai Yudai-chan. Nani ga suki? Allah Akbar. Gue lihat lagi videonya Etis yang Nani ga suki. Iya. Kekoreaan curhat lama nih nggak muncul sampai aku dengerin lagi episode yang lama-lama. Iya. Pas banget sampai di episode ngebahas Dita Karang pas dia awal-awal debut. Di situ Ron sempat nyeletuk Dita yang debut di agensi kecil aja hype-nya sebanyak ini. Gimana kalau ada yang debut di Big Three? Dan beberapa tahun kemudian Carmen muncul. Nanti kalau ada Carmen di episode, nanti kalau ada episode baru please bahas Carmen. Kita punya 3 jam ngomongin Carmen aja. Dan mungkin sekalian bahas kenapa Secret Number akhir-akhir ini meredup banget. Ya kan udah mau bubar. Iya emang Number. Iya, maksud gue kita pernah kan ngebahas itu pas kita lagi nonton kayaknya mereka. Memang apa yang gue rasa agensinya menyadari kayaknya kalau cuman bawa Dita doang kayaknya pakai nama Dita nggak cukup gitu loh. Nggak cukup ya. Kos lu bikin grup dan promo grup tuh gede banget. Dan kalau emang sekali dia comeback ternyata profitnya lebih banyak kan loss buat apa di True. Iya, jadi memang ya gimana ya menurut gue memang Secret Number nggak narik sih. Iya. Secara... Dan kemarin juga udah confirm kalau 3 membernya keluar kan. Iya, gue yakin membernya aja juga menyadari hal tersebut. Udah tahu. Jadi mereka nggak lanjut. Dan gue juga merasa kayak nggak apa-apa sih menurut gue selama sepanjang mereka berkarir mereka tidak menyalahi kontrak apapun. Terus mereka mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kayak ya udah nggak apa-apa. Gue merasa mereka berhak untuk bersinar in their own ways. Kalau misalkan mereka nanti pada akhirnya let's say Dita gitu balik ke sini dan kemudian dia jadi influencer aja atau kayak kalau gue sih pengennya Dita tuh kayak misalkan gue noise nih ya, terus kayak noise platform podcast kayak gue mau hire Dita Karang, kita bikinin dia program 13 episode buat ngebahas soal K-pop dari sudut pandang dia sebagai orang yang pernah berkarir di situ. I mean dia udah nggak ada kontrak lagi kan sama Vine dan segala macam. Gue nggak berharap kayak bakal spill kayak Daisy, Momoland segala macam sepanjang. Bener kan Daisy yang sering spill nggak sih? Nggak yang separah itu, tapi at least gue bisa ngasih pandangan bahwa as an Indonesian kerja di Korea gimana gitu. Gue mendingan lo pulang
jadi konten creator juga bisa gitu, ya. Terus kayak gue cari duitnya di sini aja. Sama halnya kayak yang idol-idol yang fasih bahasa Inggris kayak gitu juga kan, kayak ex yang dulu Ladies Code, Ashley nggak salah. Ashley. Iya, sama terus, Dive kan sekarang. Iya, Ashley, abis itu Eli-nya Yukis. Dennis juga masih tahu. Dennis ya? Dennis anak Cipina. Secret Number kan di US yang lu pernah komentar kayak dia perform di kampus ini kayak apa gitu ya, lu pernah komentarin yang posternya kayak posternya cringe banget. Tapi kayak poster mall. Iya, tapi at least dia masih tetap berkarir gitu. Maksudnya masih tetap punya karir walaupun ya di pasarnya dia aja gitu. Maksud gue kayak gue merasa Dita dengan pengalaman dia dan influence dia sepanjang 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir, kayaknya kalau kita bikinin dia satu program di Noise please dengerin ini. Nanti kalau lo mau ambil hubungin gue. Kita bisa deh bikin itu gitu buat marketing dia aja di Indonesia. Iya. Karena gue merasa kayak bahasa Indo ya. Iya. Buat Indo aja. Bukan bahasa Indo yang di Korea-Koreain kayak Carmen gitu. Kan dia lagi lama di situ. Oke, next. Pakai congkak ya namanya. Cengkok. Sorry udah. Popo Siro ya. Pakai cengkok Korea. Bahasa Indo. Oke, hashtag kekeren curhat. Salam Kak Ron dan Kak Dita. Cuma mau ngasih tahu teori konspirasi yang ada di pikiran aku. Singkat saja. Member dalam grup kena mistreatment sama dengan attitude-nya ke staff atau petinggi agensi nggak baik. Oh, kalau misalkan ada member yang mengaku kayak dia kena mistreatment, sebenarnya itu karena salah mereka yang attitude-nya nggak baik ke staff. Ini nyindir Hani gitu. Ya? Hah? Hani New Jeans yang udah ngomong di depan assembly, kau menghina dia. FYI stance kita selalu with the members ya. Kita with the members. Kita tidak peduli mau omongan di luar sana seperti apa. Tim and Jay-Z. Oh, jadi ini emang spesifik. Enggak sih, kayaknya enggak, dia nggak sebut nama siapa-siapa, tapi Teil. Teil. Oh iya mungkin Teil. Kan dibilang mistreatment nggak ada dapet solo apa-apa, tapi memang dia brengsek. Emang ketahuan. dia ternyata brengsek. Emang ternyata kriminal. Ini masalahnya tidak bisa dibuktikan secara empiris ya, apa teori ini. Jadi kayak lu mau beranggapan seperti itu ya bebas-bebas aja sih. Tapi berarti Irene juga dong. Yeri juga dong. Tapi Yeri mistreatment gak menurut lo? Nggak, Yeri kan gak mau panjang kontrak nih. Kebalik kalau menurut gua. Dia gak suka sama agensinya berarti. Agensinya gak. Tapi kalau lu lihat ini gue aja ya, satu-satuan gue aja ya. Yeri itu adalah salah satu trainee unggulan SM banget sebenarnya kan. Jadi kayak kalau pas awal-awal tuh gue ngerasa kayak Yeri sama Joy tuh harusnya Yeri duluan tuh yang debut menurut gue. Tapi however gimana ceritanya Joy yang kepilih sebagai line up awal, walaupun pada akhirnya Yeri masuk ya. Dan Yeri ini tipe trainee yang beneran kayak diinin banget gitu loh, disayang banget sama SM. Tapi setelah perjalanannya di Red Velvet, dia beneran nih gak dikasih apa-apa dong anjir. Kayak beneran kayak project solo aja itu baru ada tuh kayak udah 5 tahun 6 tahun berselang gitu. Dia dibolehin sendirian gitu. Even untuk acting aja kan baru recent years ini kan. Iya. Baru recent. Dan sebenarnya acting dia tuh nggak jelek-jelek banget gitu. Acting dia tuh masih oke. Apalagi yang di drama yang Beach Rich itu sebagai orang yang secara muka look like a bitch menurut gue. Resting beach face. Resting beach face. Dia dapat proyek yang oke loh sebenarnya, dan itu mau dilanjutin season 2 anyway kan si series itu. Tapi gue merasa kayak bener Yeri malah justru dapat mistreatment, tapi nggak sejalan dengan kayak dulu dia awal-awal dia sebenarnya salah satu trainee yang ini kok ada yang diunggulkan dan segala macam. Tapi gue nggak tahu tuh kenapa di tengah-tengah jadi kayak gitu. Tapi kalau ngelihat dari sejarahnya SM dengan para member yang ingin memunculkan atau menampilkan eksistensi mereka dan selalu ditahan, ya nggak heran sih, karena kan Taeyeon aja juga speak up kan. Iya kayak Luna juga kayak gitu kan dulu di FX, kayak even Baekhyun kan sekarang keluar dari mereka karena dia nggak tahan sama tirani ini gitu. Iyalah, ya konsnya kalau di perusahaan besar lah, menurut gue. Makanya gue sayang banyak sih. Soalnya banyak yang digarap kan. Banyak gitu. yang digarap bener. Tapi kan mereka udah punya divisi-divisi sendiri kan sekarang. Harusnya kan ya nggak perlu. Aduh, sekarang aja banyak layoff di mana-mana ya. Iya sih. mungkin staffnya tetap nggak bisa hire banyak. Mungkin center A center B tetap aja orangnya sama aja. Iya, gitu. banyak orang tuh, satu orang tuh palu gada, gue yakin. Iya. Tapi gue senang sih akhirnya mereka Yeri sama Wendy itu memutuskan untuk keluar karena girls just go out there, find your own way, jangan bergantung sama satu manajemen aja. Kayak iya gue tahu manajemen ini besar, tapi
sekarang tuh kulturnya udah beda gitu loh. Maksudnya kayak secara opportunity tuh banyak banget gitu. Maksudnya kayak kita aja yang bukan artis gini bisa bikin lagu pakai AI gitu. Maksud gue kayak lu bisa men, lu penyanyi, apalagi Wendy gitu kan, kayak lu bisa cuy. Tapi sekarang ada yang bilang katanya suara Yeri kurang powerful secara vokal, ada yang bilang. Tapi lu tau Pink Panthers nggak, penyanyi UK? Tahu. Itu gak ada vokal yang gimana-gimana, cuma ngomong asik tapi beatnya enak banget. Itu streamingnya gede banget di Spotify. Ini gue bilang ini Yeri bisa banget dikasih lagu kayak gini. Maksud gue Kai juga vokalnya gak bagus. Iya kan, maksudnya Kai punya album solo berapa? Maksud gue kalau perkara vokal gak juga gak gitu. Sekarang kayaknya if you five nih, to be honest, people will hate me. Dia juga suaranya biasa aja. Tapi karena dia main di lirik kan. Kayak kalau lo dengerin live biasa aja. Kayak I think Dita will do better, you know what I mean? Dita Karang maksudnya, bukan Dita, bukan lu ya. Gue udah tersipu aja tuh. Dita can do better. Tapi kenapa dia akhirnya relate sama orang? Karena ya melodinya. Dia sebagai seniman tuh bisa connect sama orang gitu deh. Ya kan produksi lagu itu banyak banyak faktor lah gitu, banyak variabelnya, nggak cuma vokal bagus, tapi beatnya, nada, melodi dan segala macam. Betul. Kalau misalkan Yeri dikasih waktu, misalkan dia mau kayak 2 tahun, gue mau fokus nih Revo You gitu kan ya, kayak bikin full stack lyricist gitu misalnya, bisa aja dia akan muncul sebagai seseorang yang punya lirik bagus gitu pada akhirnya. Karena dia masih punya label Red Velvet itu di belakangnya. At least dia punya kayak dalam tanda kutip privilege gitu di industri gitu. Kayak dia Yeri gitu. Dan kalaupun misalkan dia nggak mau jadi penyanyi, dia mau jadi aktris aja, menurut gue sih nggak apa-apa. Karena kalau Wendy ya udahlah, dia Wendy harus nyanyi sih. Itu kekuatan dia. Dan sekarang kan dia di hire sama SBS buat penyiar radio juga kan, yang Young Street. Katanya dia mau ke MC Mung ya. Itu ntar lagi. Kayaknya semuanya bakal kayak MC Mung pada waktunya. Kenapa semua pada ke MC Mung? Berarti ya udah nanti kita bahas aja ya. Oke. Gue dukung Yeri sama Wendy keluar dari SM. Gue dukung semua. Kalau bisa member EXO keluar dari SM semua. Yang cuma tinggal 5 itu. Ya udah lanjut lu. Oh gue ya. Halo Karona Kadita, ini pertama kali aku ngirim DM di Kekoreaan, padahal tiap hari dengerin podcast Kekoreaan, terutama kalau lagi gabut. Terima kasih. Nah, aku tuh tipe K-popers yang suka banget mantau chart, terutama chart rookie. Jujur senang banget ngelihat perkembangan chart rookie girl group yang aku stan bisa masuk melon kayak Triple S, Girls Never Die yang bisa masuk top 100 karena dibawakan pas festival. Terus juga Kiss of Life yang sekarang udah jadi girl group yang stabil chartnya karena lagu terakhir mereka kayak Igloo juga perform banget di chart. Terus juga Baby Monster yang Drip juga itu chartnya langsung naik drastis belakangan ini. Terakhir gue masih lihat mereka di top 25. Walaupun di curhatan ini dikirimnya pas mereka di top 15 ya. Gue sempat melihat itu juga karena ada performance mereka di Gayo Daejeonnya SBS yang viral banget. Kalau Karon sama Kadita udah nonton belum performance-nya Bemon di SBS Gayo? Belum. Yang kata Ayon overperforming itu. Soalnya bagus banget untuk ukuran rookie. Mana mereka pakai live band yang ngebuat lagunya makin keren. Dan mau minta reviewnya dong untuk lagu Drip punya Bemon, apakah sesuai dengan selera kalian atau enggak? Drip is not my style of song anyway. Pokoknya gue sesimpel kalau gue dengerin lagu itu, kalau gue like di Spotify berarti menurut gue bagus. Tapi yang Bemon Drip ini enggak. Oke, lanjut ya. Kalau dilihat dari trend chart girl group tuh mereka emang ngechartnya nggak langsung masuk gitu. Jadi nunggu beberapa hari baru ngechart di Melon. Tapi chart mereka stabil sampai sekarang dan lama turunnya. Kalau boleh nanya ke Ron dan Dita nih, mending nge-stan grup yang chartnya langsung naik setelah beberapa jam rilis tapi lumayan cepet turun, atau nge-stan grup yang baru bisa ngechart setelah beberapa hari tapi long last? Nah, itu pertanyaan penting. Menurut lo tapi kan pertanyaannya mendingan lo nge-stan grup yang naiknya cepet tapi cepetnya turun juga, atau naiknya pelan-pelan tapi stabil? Naiknya pelan-pelan tapi stabil. Gitu. Bener. Tapi Indian lo kalau mau nge-stan gue rasa itu sih bukan salah satu faktor deh. Faktor ya mungkin buat dia itu. Biasanya tuh kalau cepet indikasinya gara-gara itu zombie streaming langsung barengan. Terus Ajegi. Iya. Enggak, lebih ke wah langsung streaming, jadi berasa less organik, makanya turunnya juga cepat. Kadang tuh biasanya tuh naiknya di malam karena fans-fans pada fokusnya di malam, namanya juga zombie streaming. Jadi pas pagi kalau kita harusnya lo harus localize itu dong, pocong dong kalau pocong streaming pocong ya. Jadi pas paginya balik lagi ke musik-musik yang didengerin oleh general publik. Iya, gitu. Jadi mending yang step by step sih kalau menurut gue. Karena pada akhirnya exposure-nya akan lebih
steady ya, stabil ya. Maksudnya kayak enggak yang cuman cepat naik langsung cepat turun gitu. Ya kalau Baby Monster daripada Drip gue lebih suka yang Forever. BTS tuh gitu kalau di chart. Apa? Yang stay di chart kan cuman Bomnal doang ya. Bomnal tuh yang mana? Spring Day. Iya sampai sekarang loh. Iya. Tapi kalau lagu-lagu yang lain kayak recent kayak rilisannya J-Hope gitu, abis itu turunnya cuma itu zombie gitu. streaming. Iya. Tapi yang stay di chart kalau BTS sekarang tuh cuman Seven-nya Jungkook kan. Ya, emang tuh gacoan gue sih solo BTS. Sayang Jungkook. Dia bertato. Lo kenapa bertato? Lo kayak orang. Makasih Kak udah dibacain dan semoga yang bacain Karon, soalnya kalau Kak Dita pasti misu-misu soalnya panjang banget. Ya alhamdulillah, bukan makasih ya. Oke, next dari lo. Ke Korean curhat dong. Oke dong, iya dong. Wak. Nggak mau misu-misu karena pasti udah diwakilin sama yang lain. Hehe. Pengen Karon sama Kak Dita bahas N-Team dong. Hehe. Aku lagi naksir N-Team banget. Gua tolong Salto. Semua orang harus denger Big Suki real das. Sekian terima kasih. Ini lo kan yang ngirim. Ini lo kan. Ini lo ngirim sendiri kan curhatannya. Gua kalau bener seandainya gue besok-besok terima deman kayak Kak aku jadi suka N-Team gara-gara gue fix gue harus narifin tarif influencer sih. Enggak, kalau menurut gue udah berapa kali kayak gini. Enggak, kalau menurut gue kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, lo harus langsung keluar dari fanbase itu. Lo jangan gitu. Aduh. Karena kita tahu riwayat lo dari Monsta X dari DBX. Dari Dongmang Shinki ke Monsta X Rise udah gak bagus track record Anda. Jadi untuk yang N-Team ini saya mohon, walaupun saya juga bukan fans N-Team, tapi saya mohon casual aja. Iya, sebenarnya gue pikir wah N-Team aman lah ya nih. Ternyata gue baru sadar, oh iya si Kay ada gosip sama Kazuha dulu. Nah terus P1 Harmony nih yang gue sempat khawatir nih. Si Kiho kan sempat itu tuh rame gara-gara apa ibunya ngutang kan. Pakai lawyernya dari FNC. Wah anjir nih diminta keluar lagi kayak ya kali Kiho tuh soulnya lagu P1 Harmony. Tapi ya, enggak kayak ya udah resolve kan permasalahannya. Iya kayaknya gue. Ya cuman sementara doang lah itunya. Oke, nanti kita akan ngundang atau mungkin gue akan nonton konsernya N-Team. Kita who knows ya, takdir kan kita nggak ada. Semoga dapat gratisan aja Dita ya. Jangan beli tiket, please jangan memperkaya Mechima. Kekuatan Ordalu, Ron. Ko Felix. Mau dong. Yaudah pokoknya kita undang mungkin yang datang ke konser N-Team. Rifat. Nih Rifat tuh ke influence gue. Oh gitu. Jangan salah, ini gue duluan baru dia suka. Oh berarti bener, bentar lagi ada yang keluar. Enggak. Pokoknya di dunia ini cuman gue doang yang suka N-Team ya. Tapi gue gak beli tiketnya. Pick me banget. Biasa, ini kakaknya Wonyong emang soal gitu. Dah. Gue ya. Lanjut. Koreaan curhat dong Kak, namaku anonim aja ya. Mau ngomongin unek-unek tentang SM pasca hengkangnya Isuman nih. Yang di satu sisi bagus karena banyak idol yang lebih bebas gak perpanjang kontrak. Tapi di kepemimpinan baru ini rasanya aransemen musiknya gak se-rich yang dulu-dulu. Tadi aku baru ngomongin ini Kak. Majayo. Padahal gue belum baca ini loh beneran. Iya. Gue gak beneran. Dan tapi gue merasakan itu. Gue merasakan itu. Termasuk remake lagu-lagu lamanya dan SM Station yang digarap Niat. Dan sorry to say, line up debutnya lack vokalis yang kompeten gitu. Heart to Hearts gak punya vokal. Oh masa sih? Bukannya Carmen? Ian Sopian. Ian Sopian Rise juga gak ada vokalis. Enggak ya, Rise itu masih Isuman. Masa sih? Masih terakhir sebelum konflik itu kan, sebelum jual saham kan. Emang Heart to Hearts ini setelah Isuman? Heart to Hearts setelah Isuman. Isuman tuh terakhir pokoknya Aespa Rise projectnya. Oh. Masih kuangnya-kuangian kan soalnya. Nah itu pas gue jadi mah ya. Entah ini apa karena faktor Yu Yong Jin ikut hengkang atau gimana. Sekarang terkesannya kayak agensi lain yang fokus nyari yang trendy gitu. Exactly. Termasuk musiknya. Kalau pendapat kalian gimana? Gue tadi sebelum rekaman gue pernah bahas ini sama Dita. Gue bilang kayak gue sebagai orang yang suka banget SM Gen 2 lu yang pink mana banget. Coba lu sayat. Kalau misalkan gue luka atau apa, darah gue gitu. Jadi kan emang gue terpapar SM-nya eranya Yo Yong Jin sama SM banget kan. Jadi gue ngerti banget apa yang dimaksud sama sender barusan. Dan gue ngerasa kayaknya kita datang dari generasi yang sama. Dan sebagai orang yang ngikutin lagu-lagunya SM, bener itu berasa banget. Gue baru tadi ngebahas ini sebelum rekaman sama Dita, kayak gue bilang sekarang terutama lewat Heart to Hearts ini, gue merasa SM itu kayak all over the place, kayak nggak fokus lo mau apa gitu. Waktu kita termasuk NCT Wish gimana? Berarti kan nih
kita ngomong generasi barunya SM ya, NCT Wish dan Heart to Hearts. Heart to Heart dulu ya. Kalau dari Heart to Hearts, kalau kita mau ngelihat dari aespa, dulu pas aespa awal debut, kita kan selalu bilang kayak ini apa sih? Naon gitu kan, kayak terlalu kuangnya itu apa gitu loh, kayak cringe banget segala macam. Tapi kemudian akhirnya formulanya make sense ketika kemudian mereka viral dengan Next Level dan segala macam. Oh, make sense. Kenapa kita butuh aespa dan aespa, walaupun sekarang udah nggak ada lagi tuh kan aespa itu, tapi mereka bisa mempertahankan konsep AI robotic futuristic like-nya itu even sampai ke Whiplash itu masih terasa. Bahkan ketika mereka rilis album yang My World, walaupun mereka bilang kayak ini tuh aespa lagi di bumi gitu kan, lagi nggak di planet mereka, tetap make sense buat gue. Ada lore-nya gitu ya. Lore-nya tuh tetap make sense gitu. Dan in a way kalau lihat sekarang hampir semua grup K-pop tuh pasti ada lore-nya kan. Kayak ENHYPEN, TXT, N-Team juga ada lore-nya. N-Team kan pasti semua ada lore-nya gitu. Dia, semuanya tuh pasti ada kayak gitu. Dan kalau kita mau ngelihat ke SM ke belakang, EXO tuh bahan kayak gitu gitu kan. EXO tuh kan kayak alien, kemudian wolf kan, mereka masih tetap dengan lore itu kan. Nah, ketika Kwangya itu udah nggak ada lagi nih, ketika Isuman udah keluar, gue beneran kayak ngerasa Heart to Heart nih apa sih maunya gitu. Kayak apa sih? Gue bukan yang nggak mendukung atau apa, gue seneng Carmen debut di situ dan sebagai orang Indonesia gue seneng, tapi secara produksi tuh kayak gue ngerasa underwhelming. Itu yang pertama. Yang kedua kayak nggak se-strong aespa gitu, menjejaknya tuh nggak se-strong aespa gitu loh di awal, kayak nggak out of nowhere tiba-tiba aespa anjir apaan nih gitu. Kalau yang ini kita bertanya-tanya gitu ya. Iya, kalau ini tuh kayak oh ya udah gitu. Karena gue ngerasa kayak musik yang ditampilkan di The Chase itu yang pertama nggak ada identitas yang pasti. Apalagi kalau misalkan lo pasti pernah lihat ada editan fans yang bilang kalau ada part yang SNSD, ada part yang FX, ada part yang Red Velvet, dan ada part yang aespa, yang mana menurut gue justru itu membuat grup ini nggak punya identitas. Kalau mereka memasukkan semua the successful group ke dalam satu lagu gitu, terus Heart to Heart itu yang mana gitu. Nah, ketika gue dengerin B-side-nya yang Butterfly itu, ini mah lagu Red Velvet anjir, nggak ada identitasnya menurut gue gitu. Jadi itu yang membuat gue merasa di gue Heart to Heart tuh underwhelming jadinya gitu. Makanya gue kayak relate banget sama yang barusan Sender nih bilang kayak ternyata gue baru sadar kalau gue ini adalah generasi SM stan yang Isuman Yoongjin gitu. Yang apa namanya, sebenarnya dari zaman dulu tuh mereka tuh punya musik tuh kuat gitu. Kayak gue bahkan belakangan ini dengerin lagu FX, semua album diskografinya FX, dan kayak bagus-bagus anjir. Min Hee-jin emang gokil sih, kreatif bagus-bagus anjir. Gue bilang kayak even dulu gue gak suka banget album yang Four Walls kan. Itu mah karena menurut gue kayak OP banget albumnya. Gue gak suka lagu yang EDM gue gak suka. Tapi setelah fase itu lewat, pas gue dengerin bagus banget gitu. Dan gak ada satu lagu pun dari album itu yang gue bilang kayak, kalau pas awal-awal nih album awalnya FX, gue bisa bilang ini lagunya Soshi. Ini lagunya Soshi. Nah, pas Red Velvet debut di album Ice Cream Cake itu ada satu lagu yang terasa kayak ini lagunya Soshi nih harusnya gitu. Tapi pas lo dengerin Red Velvet setelah mereka udah menemukan identitas mereka, lo dengerin FX setelah menemukan identitas mereka, lo nggak bisa compare lagi mereka sama siapapun. Ngerti kan sih maksud gue? Tapi ketika Heart to Heart, yang gue sayangkan adalah ketika aespa udah muncul, dengan aespa tuh nggak bisa lo bandingin sama siapapun sebelumnya. Karena emang identitasnya brand identity-nya kuat banget. Iya. Nah, Heart to Heart tuh gak ngikutin itu. Tapi mungkin bisa jadi ini too early to judge sih. Maksudnya baru single album. Betul, baru 2 lagu juga. Kalau gue memang mengakui dari visual diversity-nya gue gak bisa bedain sama sekali. Kayak mereka kan tipikal rambutnya hitam semua, terus juga mirip-mirip lah visualnya gitu. Ya, bisa dibilang ini New Jeans awal-awal. New Jeans gitu. Awal ya. Mungkin New Jeans karena 5 member aja jadi gampang diingat. Yes. Jadi kayak gue cuma tahu Carmen sama yang rambut pendek. Bahkan gue belum inget namanya sih. Bukan Ian tuh rambut pendek ya? Ian tuh yang Ian Sopian tuh Ian. Oh iya, ada member-member Ian ya. Ian tuh kok gak salah senternya ya. Iya, center. Iya. Ya gue masih belum hafal banget lah. Mungkin time will tell lah gimana akan selanjutnya. Tapi benar gitu, itu masanya kalau kita mau on par nih kompetisinya dengan berarti sama Kiki ya. Masanya Kiki tuh udah langsung dapet banget visual. Dalam artian
identitas dari lagunya yang aneh. Dia kan quirky banget ya. Nggak Y2K, tapi dia ngambil yang dimana dia fotonya di apa? Lu lihat deh photoshootnya tuh aneh-aneh banget. Aneh-aneh, dan paduan fashionnya tuh juga nggak farmer style farmers gitu ya. Aneh banget. Kayak tiba-tiba bajunya dangdut, bawahnya farmers kayak aduh nggak tahu tapi cakep aja. Si Aespa juga kan begitu pas awal-awal kayak loh ini apa gitu kok proporsi muka Karina ini kok aneh ya kok kayak nggak manusia gitu. Kayak AI gitu kan makanya. Ini yang gue rasakan di Kiki dan ada yang bilang udah menurut gue lagu Kiki itu eksperimental banget sih. Dan mereka nyoba style beda banget sama IVE ini yang gue suka. IVE kan princess. Nah itu pada akhirnya kalau kita ngelihat di Starship kayak ketika si Star ke IVE aja udah beda banget kan. Kok lu nyekip WJSN sih? Enggak ngikutin. Enggak pokoknya ya. Oh itu aja udah beda semua sih kan Star WJSN. Iya, si Star WJSN ke IVE juga kan agak beda jauh banget musiknya kan. Dan terus ketika Kiki lagi beda lagi. Beda banget. Makanya gue pas Kiki kan munculnya pertama kali sama Aidumi kan. Dan itu bukan title track kan, itu kan pre-release. Terus head to headnya sama The Chase. Gue suka banget sama Aidumi. Gue biasa aja sih. Gue lebih suka yang BTG. Justru pas BTG keluar karena dia lagunya aneh. Gue suka. Pas BTG gue malah kayak underwhelming buat gue. Padahal Aidumi menurut gue udah bagus banget. Nah tapi secara gue setuju sama lo kayak secara konsep per member, secara presence-nya tuh emang si Kiki ini beda banget. Walaupun yang di BTG itu direktur kreatif MV-nya itu kayaknya Black Mamba deh. Oh iya. mirip banget sama MV-nya Aespa. Kayak ini Black Mamba anjir. Makanya gue bilang kayak ini underwhelming karena gue udah pernah lihat itu di Aespa. Black Mamba lu gak gitu suka kan? Enggak, justru Aespa yang paling gue suka cuma Black Mamba. Lah, lu gak suka The Legend Supernova? Ya suka, Supernova suka, tapi kayak ya udah gitu. Makanya itu yang bikin gue jadi kayak karena pas di Aidumi itu kan, gue nggak pernah expect tiba-tiba gue dapet pixie cut cewek cantik ini. Iya si Jiul gitu. itu cakep banget sih. Jiul tuh cantik banget. Cantiknya lucu lagi, ya beda. Iya kan. Dan dia di tengah kayak atensi grab dan dia kecil banget gitu loh kayak. Nah itu yang membuat gue merasa kayak Starship tuh menang start di awal dengan Aidumi, sementara mereka pede menampilkan Aidumi without being, you know what I mean, kayak tanpa harus yang kayak gue mau ngambil si Star dikit, gue mau ngambil WJSN dikit, gue mau ngambil IVE dikit. Enggak, mereka ada sama muncul sekali. Aidumi dengan kayak this is Kiki. Sementara kalau Heart to Hearts ambil dari mereka tuh kayak berusaha untuk ngasih sense of nostalgia, tapi kayak nggak nyampe. Malah gue merasa kayak harusnya lo debut itu pas Eyelid lagi populer. Kalau lo debut pas Eyelid lagi populer dan lo compete-nya sama Eyelid, menurut gue itu kan jauh lebih make sense secara musical style menurut gue. Tapi kalau udah sekarang karena debut Heart to Heart kan kayak selang berapa lama dari Kiki kan? Iya. Tapi Kiki tuh menangnya karena dia pre-release dulu gitu. Terus kayak ya nggak udah first win lagi Kiki. Dan di chart tuh Kiki duluan masuk daripada Heart to Heart. Walaupun sama di top 100 melon, cuman kayak itu dia tadi kayak gue ngerasa I don't really. No, kan so Starship berarti kita udah Big Six nih. Udah sama agensi MC Mong dan Starship. Gokil. Dari episode kemarin lu sebut MC Mong terus tapi gak jadi-jadi dibahas apa sih? Next. Curhat lagi. Halo Karo dan Kadita, I just want to share that I am super glad Seunghan masih mau nerusin dan merjuangin mimpinya as an idol. Lihat dia masih mau sekedar post foto aja udah bersyukur banget. Gak mau nuntut apa-apa ke dia lagi as long as he is happy aja. Walaupun belum ada kejelasan tentang karir solo dia ke depan. And I also know SM will still treat him like a shit. Tapi ya udah. Kalau ketawa sih lu di bawah penderitaan Seunghan lu. Enggak, maksud gue kayak ya kayak gitu kayak ya udah tahu lah ya gitu ya. Ya TTA gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa, yang penting Seunghan sehat dan bahagia. Love you Honey Bunny, cowok K-pop keren dan segarku. Thank you kekoreaan. Amin. Kita juga mendukung karir Seunghan ya. Nanti kita akan pin kalau Seunghan solo debut. Oh, kita pin di akun kita. Iya, kayak gitu doang ya. Effort kita gitu doang. Gak penting. Ya udah lanjut. Astagfirullah. Oke, next curhatan ada di Instagram. Dani. Dan ini biasanya panjang nih kan ya. Pendengar setia kita dari 2019. Cuy, kita udah 6 tahun loh. Iya, kita kalau debut tuh udah kayak 80s. Kita harusnya world tour tau gak? Tapi kita skip Southeast Asia ya. Kita world tournya Jakarta, Bekasi aja. Sorry banget yang listener dari Bandung. Lo kita mistreatment. Bandung, Bali, Sumatera jauh. Banyuwangi, sorry banget. Kita enggak. Sorry ya kalau ada pendengar Sulawesi, kita gak akan kesana. Karena kita akan mistreatment kalian. Karena kita hanya menganggap UMR paling gede Cikarang. Berarti kita ke Cikarang. Iya lagi bener. Kekoreaan curhat. Hai kekoreaan, aku udah lama banget
nggak kirim curhat dan udah lama banget juga kalian nggak rilis episode baru. Ya udah dong, jangan guilt tripping gini. Awas sih lu. Ini mah INFJ tuh emang begini. Ya udah lanjut. Sebenarnya banyak yang pengen aku ceritain, tapi mungkin ini yang paling bikin aku tertarik buat dibahas akhir-akhir ini. Dulu kalian pas bahas Dita waktu debut 5 tahun yang lalu, Dita Karang ya, bukan Dita lo. Kalian tapi gue selalu shock sih denger Dita. Kenapa gue? Padahal gue tahu itu Dita Karang. Ron gak setuju dengan istilah over proud dengan cara fans nge-hype Dita pada saat itu. Harusnya dimaknai sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dia dan sebagai penanda kalau Dita itu bisa loh sampai di titik itu. Dan momen Dita Karang debut itu bisa membuka kesempatan yang lebih lebar lagi buat orang Indonesia untuk berkarir di Korea, bahkan dengan perusahaan lebih bagus. Dan akhirnya 5 tahun kemudian harapan itu terwujud. Akhirnya ada talenta dari Indonesia yang bisa debut di SM Entertainment. Carmen benar-benar ngebuktiin kalau nggak ada yang nggak mungkin, walaupun prosesnya pasti udah nggak mudah dan pastinya lama. Ngomong-ngomong, nyokapnya Carmen wawancara lo sama Detik Bali. Silakan baca di Detik Bali. Bener, kayak gue juga shock. Oh dia orang Bali ya? Gue shock kenapa boleh sejujurnya. Karena biasanya kan kalau ngelihat dari standar Korea kan parents tuh kayak nggak pernah ngomong apapun soal anak mereka yang debut kan. Kayak kinda tabu kan sebenarnya. Gue nggak tahu nih. Mungkin kalau di Korea memang harus perangkat gitu. Gue senang sih kemarin. Jadi lo baca aja interviewnya. Jadi di situ diceritain kayak gimana Carmen awalnya ikut audisi. Katanya sama Hyoyeon ketemu ya, direkrut sama Hyoyeon pas Hyoyeon lagi di Bali. Nggak ada bagian itu sih. Nggak ada bagian. Tapi candaannya gitu. Tapi ada cerita kayak behind the scene audisinya gitu. Nah lanjut ya. Tapi dengan Carmen bisa debut di SM, faktanya istilah over proud itu naik lagi. Sangat ironis sebenarnya kalau ngelihat orang-orang yang sangat membanggakan idol-idol Thailand yang ngepromosiin budaya mereka di Korea, sedangkan ada nih orang kita yang juga sedang melakukan hal yang sama tapi malah dinyinyirin dan bilang kalau kalian tuh terlalu membanggakan Carmen. Bingung kan kita jadinya. Carmen hebat banget bisa tembus sampai ke sana dan jadi satu-satunya foreign di grup itu. Terserah deh orang mau bilang ini strategi marketing SM buat debutin orang Indo atau apa, terserah juga. Yang penting kita semua tahu kalau Carmen di heart to hearts, dan Carmen semakin membuktikan dan membuka jalan kalau kita tuh bisa lo bersaing sama orang-orang sana. Good luck Carmen dan teman-temannya. Kenapa dibilang Carmen dan teman-temannya? Lagunya enak dan suaranya Carmen bagus banget. Akhirnya kita ada di fase dimana biasanya kan kalau dulu tuh kayak sebutnya siapa ya? Kalau EXO, Baekhyun and Friends enggak ya? Kalau sekarang kita di fase Carmen yang ngelit dari grupnya, ngerti nggak? Betul. Kita ada di fase itu guys. Akhirnya sampai di fase itu. Betul. But then I think itu totally disengaja sih. Kenapa? Sama SM? Iya. Ya mungkin. Akhirnya ya sih. Karena menurut gue kayak Carmen debut di satu grup yang isinya orang Korea semua. Iya, dia satu-satunya orang Indonesia. Ini tuh sebuah langkah yang sangat-sangat beda. Kayak lo misalkan kita sebut lah Espa gitu. Ada Ningning dari Cina gitu. Terus ada Giselle yang desain Jepang gitu. Terus FX gitu. Ada Victoria, ada Crystal, ada Amber. Sangat beragam kan di situ. Kalau ini plek cuman dari 8 Tiffany, Jessica gitu kan. Terus tiba-tiba heart to heart gitu kayak Indonesia. Tok Indonesia doang ya. Indonesia tok gitu kan jadi kayak. Iya. Mungkin ya pertimbangannya ya memang mau fokus di Southeast di Indonya itu dengan. Iya benar. Carmen jadi BA Paragon gue yakin. Karena emang pada akhirnya mau nggak mau tujuannya pasti ke situ. Iya. Karena kayak Wardah nanti nih Wardah nih. BA Wardah gue yakin. Gak mungkin dong. Gak masuk dong Kak. Wardah kan halal. Enggak. Atau bukan enggak Wardah. Yang kan Paragon ada banyak. Skintific. Makeover Skintific merek China. Enggak. Yang lokal. Yang lokal lah. Ya udahlah makeover. Jadi maksudnya brand-brand lokal make up gitu. Iya, make up. Padahal Dita kan dapat brand Korea juga gak sih waktu itu? Iya, gue lupa lagi. Tapi yang dibuat di Indo kan? Yang buat di Indo, iya. Ya gue lupa. Oke, hashtag ke Korea curhat. Halo Karon dan Kak Dita. Sebelumnya minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya buat kakak-kakak. Jadi di sini sebenarnya aku mau curhat terkait beberapa oknum fans yang berusaha nge-gatekeep idolnya biar nggak terkenal banget. Ada ya? Wait, what? Alhamdulillah. Nggak, boleh nggak gue bikin Kyungsu nggak terkenal banget gitu kayak gue capek sama cegilnya Kyungsu lo nggak boleh ya nyebut nama Dio, lo harus pakai Do Kyungsu kayak what the fuck is going on here, kayak go away. Gue pengen nge-gatekeep Wonbin, boleh nggak? Boleh. Gue setuju. Nggak, mendingan lo gatekeep Seunghan ya? Iya. Ini itu terkenal di hati lo aja. Hal ini tuh terjadi sama If-nya Luna, yang dulu Luna. If ya. Y Fest bacanya If. Yang
yang dimana ada beberapa oknum fans yang marah sama Orbit lain karena berusaha ngepromoin album barunya Yves. Tapi yang paling gongnya Yves-nya nyadar dan langsung bikin VT sindiran yang dimana bikin Orbit yang lain dan fans Yves amazed sama sikap Yves. Dari sini tuh kita bisa ambil kesimpulan kalau idol kalian itu mati-matian promosi lagu terus nggak chart itu yang pusing satu agensi. Jatuhnya dia sebagai talent nggak menghasilkan apa-apa. Dan sampai sekarang pun aku ngeliat beberapa fans yang berusaha indie-in idol atau artis mereka. Padahal ada banyak kemungkinan mereka cari duit kehidupan mereka dari situ. Jadi kalau kalian sebagai fans malah nge-gatekeep jadinya kocak ya. Wak. Udah Kak segitu aja dari aku. Kasian kalau ini aku yang kedapetan bacanya Kak Dita. Sorry banget ya Kak. Udah bodo amat gue. Tapi gue ngerti sih yang fans Yves. Kan gue ngikutin Yves ya. Yves itu menurut gue solonya. Ini menurut gue scale Seunghan tuh kayak Yves. Dia kan Yves itu pindah ke agensi indie dan menurut gue justru bagus sih dan dia memang mainnya di level-level yang kecil aja scale-nya dan lagunya indie banget lah gitu. Mungkin di satu sisi gue ngerti kenapa dia nge-gatekeep vibe ke Indiannya, tapi kan lo nggak bisa kayak gitulah kalau di level Yves kecil banget soalnya scale-nya lo memang harus dipromoin sebanyak mungkin gitu. Kayak aneh lu kayak jangan pakai pola pikir indie ke artis yang idol gitu loh, nggak bisa, mereka butuh uang. Nggak bisa. Indie tuh literally kayak mereka nggak punya label sebenarnya. Iya, indie tuh kayak gitu. Indie tuh kayak kita nih ke Koreaan, nggak ada sponsor. Yves itu masih ada labelnya bagus. Label sama artisnya memang yang masih kecil-kecil aja gitu. Mungkin nggak bisa dibilang indie, lebih ke kayak small label, small company aja gitu. Indie tuh kayak semuanya tuh serba palu gada gitu. Independen yang mereka sendiri artisnya yang garap jualan lagu yang segala macam, yang do promotion, yang kayak marketing itu artis sendiri, itu baru namanya indie. Kayak Sukatani itu indie gitu kayak gitu. Yang ngerasa pengen, atau enggak gue juga benci dengan sentimen yang kayak mereka grup besar tapi kayak pengen banget merangkak dari bawah padahal lu source-nya udah didukung dengan sangat baik gitu. Apa tuh yang paling ketara ya, gue lupa. Ailit atau Nmix ya, kayak Nmix tuh JYP coy. Apa mungkin karena Nmix karena pas kemarin tuh debutnya barengan sama IVE sama Newjeans Seraphim kali ya. Jadi kayak karena exposure-nya juga jadi gak berasa. Jadi kesannya kayak struggle banget nih. Oh iya, masalah MV-nya Nmix. Lihat nih cuman punya bisa $5 and Dream. Itu padahal gak kayak gitu. MV dari grup Nugu tuh gak kayak gitu. Lebih jelek lagi hasilnya. Ini look JYP MV-nya bagus-bagus. Sejelek-jeleknya MV Whiplash-nya Aespa masih tetap bagus kok buat dilihat. Bagus sekali itu. Lo ngeliat behind the scene-nya. Pegang kamera ratusan juta itu. Iya, tapi kan kalau dibandingin sama Supernova, sama Armageddon kan lo nggak bisa bilang skalanya sebesar itu kan. Iya. Itu sih aja. Maksud gue kalau lu emang dari agensinya resource yang gede, nggak usah lu pengen banget cerita narasi kita berangkat dari bawah. Nggak apa-apa, nggak semua idol harus merangkak dari bawah. Justru enak ya. Berarti dia udah dapet hak yang enak gitu, kayak dikasih. Iya, privilege nggak. Iya. Kenapa sih takut banget sama privilege? Justru gue pengen privilege. Kenapa lu pengen bener kayak kita dari bawah banget yang nggak dianggap, kayak nggak semua idol harus kayak gitu. Mungkin kalau dari agensi kecil. Siapa coba idol yang nggak dianggap terus terkenal? Nggak dianggap terus gimana? Yang beneran berangkat dari bawah 80s gitu kan maksudnya. Kayak ya karena gitu yang kan? Iya betul, karena akhirnya jadi kita nyebut paham KQ, artis yang ngebawa agensinya jadi gede gitu. Kayak misalnya Starship, Sistar dong. Benar. Boyfriend Sistar, Monster X lah. Boyfriend lo sebut-sebut. Iya. Cube dulu apa? Cube Hyuna 4 Minutes. Dulu 4 Minutes ya. 4 Minutes sama Beast. Iya, itu. Atau enggak mungkin kalau dari agensi kecil dulu Bangtan, Big Hit ya. Iya, Big Hit cuma punya Bangtan loh. Iya. Sama ada sih yang girl band itu Glam ya, akhirnya udah. Iya, itu sih. Kadang ya nggak enak tahu dapat privilege. Gue yakin idol di luar sana lebih pengen dapat privilege daripada yang harus. Kalau agensi-agensi yang kayak Nugu. Ini kalau di Takarang denger kayak anjir. Fine ya. Anjir lu apaan lu? Gitu, gue mau kali dapat privilege juga gitu kayak kalau di Takarang kayak. Itu sih. Iya. Oke. Next ya, curhatan lagi ada di Instagram. Punten Kak Ro dan Kak Dita, aku mau curhat lagi dong. Aku kangen banget sama Hong Seunghan. Udah di titik nggak apa-apa dia nggak ada jadi idol, jadi influencer atau YouTuber aja, yang penting sering update sosmed. Udah nggak berani berharap bakal bisa balik ke Rise lagi soalnya. Oh iya Kak, by the way aku lagi suka banget sama grup Jepang namanya One or Eight. Mereka abis remake lagu Rihanna yang judulnya Don't Stop the Music. Jadi versi yang benar-benar fresh. Semoga ya, sorry.
Semoga ya bisa jadi salah satu rekomendasi buat para pendengar Jejepangan. Nah, makanya gue bilang kita ganti nama Jejepangan. Makasih kalian udah Kadita, akhirnya kalian rilis episode baru lagi. Sehat-sehat terus ya kalian. Oke, ke Korean curhat. Wah, pangsa female rookie tahun ini kira-kira bakal ke siapa ya? Ada Heart to Heart, tapi untuk track debut nggak yang nendang banget untuk sekelas keluaran SM yang which is agensi gede. Ya walau kita nggak tahu first comeback mereka di summer nanti ya. Mungkin ini emang gue lupa ngomongin, bisa-bisanya kalau ngomongin gue suka Say My Name. Lo tau Say My Name gak? Oh, Jaejung kan? Iya. Enggak, tadi gue gak suka lagu debutnya, kurang suka tuh judulnya yang apa ya, gue lupa lagi. Tapi yang lagu barunya ini ya Shalala gue suka banget. Lagunya Taeyong dong Shalala. Hah? Oh iya. Bentar tadi Udah lanjut ya. Bentar, tadi dia bilang apa? Kurang nendang untuk keluaran SM. Untuk keluaran SM. Mungkin emang ini mindsetnya lagi independen nih kayak gini. Ya walau kita gak tahu first comeback mereka di summer nanti ya. Terus ada Kiki, tapi track BTG-nya agak kurang daripada Aidumi. Tuh kan, ini pasti gue nih. I ghostwriting this. You're so lame lah. Gak ada Isna. Isna ini banyak Isna atau Aizna ya? Aizna. Ya Allah Isna. Ya udah. Isna anak bambu. Ada Aizna, tapi comeback terbarunya juga B aja yang sign. Tapi secara chart Aidumi-nya Kiki bagus dan udah dapet first win ya. Heart to Heart juga udah. Tapi chart Aidumi lebih bagus. Boy group malah nggak tahu apa yang ada impactnya. Menurut kakak siapa nih yang bakal dapet ROT tahun ini? Sama agak sedih ya Wendy Yeri nggak extend di SM buat kontrak solonya. Takutnya kayak CBX pas Enif Group nggak bisa ikut. Ya semoga Wendy Yeri keluarnya baik-baik aja ya, biar bisa ikut kegiatan grup. Soalnya agak sedikit takut, apalagi pas di SM tahun kemarin cuma bertiga kan. But welcome back lagi ke Koreaan. Kalau mereka nggak masuk MC Mong sih masih bisa ikut. Selama nggak masuk MC Mong ya. Selama nggak masuk. Udah di blacklist tuh MC Mong. Agensi ada 100-100-nya nggak diajak. Oke, ini nama padahal nggak ada afiliasi, cuman karena ada kata 100-nya aja udah saya. Ini MC Mong. Next di Instagram ada sender yang bilang, halo ke Koreaan curhat, aku lagi overwhelmed nih sama dunia perfandoman. Emang ya kalau mau comeback ada aja huru-hara perang dingin dalam fandom. Mau mulai dari isu boykot, vokal dikritik jelek, isu ketidakadilan agensi kepada salah satu member, favoritism agensi kepada salah satu member, belum lagi ikut terpapar hate comment kepada bias juga. Jadi daripada bikin mental gak sehat, aku mau hibernasi dulu aja sampai mereka comeback. Tapi gak dikasih tahu siapa. Sehat-sehat ya orang baik, sehat-sehat Karon dan Kadita, semoga lebih sering update podcastnya ya. Soalnya podcast kalian adalah salah satu bensin penyemangat aku bekerja. Terima kasih. Siapa sih, kasih tahu dong grupnya siapa? Yang tidak baik-baik aja. Gue yakin Bryce. Vokal dikritik jelek tuh siapa? Kai. Enggak. Ini Unsok Rice serius. TBH Unsok apa tuh? Sungchan Shotaro kemarin tuh kena kritik pas bawain lagu Hug. Oh gitu. Gue seneng banget Rice nge-cover Hug. Karena Wonbin bagian-bagian itu ya. Ya anjir kan, emang kampret. Gue udah tahu ini emang buat gue lagunya. Gue sebel fans-fansnya DBSK tuh nggak suka, kayak apa sih lu boomer lu, jauh-jauh dari gue, jangan temenan sama gue, kayak sumpah itu kayak dibilangnya wah vokalnya kurang menjual nih Rice ya. Memang kan beda konsep ya gitu. Ya. Mereka bukan grup akapela. Lebih bagus covernya Hug Rice daripada I Need You-nya Enhypen. Kenapa lu paling nyanyi? Kan regenerasi ya. Kenapa Enhypen nyanyi I Need You-nya BTS yang mana adalah like my favorite song from BTS, like the last favorite song. Terus jadi jelek banget. Kayak gak ada yang bisa nyanyi apa di Enhypen. Lu bahkan langsung bilang jelek lagi. Enggak, itu baru 2 detik pertama kayak anjir jelek. Kalau gue sih pas denger Hug kayak pas Haruman gue udah wah anjir nih yang ngelis partnya tuh gue yakin tuh gue. Dan si Sohee dapat partnya Junsu tuh kayak aduh udah disesuai dream come true lah. Enggak masalahnya Dong Bang Shinki 5 orang bisa nyanyi. Kalau di Rise tuh 6 ada yang cuman modal tampang masalahnya. Emang kalau memang sih gue akuin secara vocally yang oke tuh emang Sohee Wonbin parah. Tapi Sohee itu emang parah. Sohee emang kayak Sohee abis itu Wonbin. Tapi masalahnya masalahnya Sohee itu Sohee itu nggak diciptakan oleh Tuhan seperti Baekhyun gitu loh. Oh iya paham. Iya kan, ngerti yang maksud gue. Jadi kalau misalkan Sohee disuruh sendirian, belum. Star factornya itu belum kebentuk. Belum gitu. kebentuk sih. Iya. Oke, ini intermezzo. Oke, gue baca. Kurang curhat. Kak, aku mau curhatkan sekarang aku tuh udah zeros banget ya. Udah fans akhirnya. Ada fans. Kayak curhat nggak lengkap kalau nggak Senghan sama Zero Base One. Udah fans ZB1 banget.
Aku udah tahu semua hal tentang mereka, tapi beneran deh, masa iya Januari nanti mereka bubar? Aku nggak rela banget. Masa iya kontrak mereka nggak diperpanjang? Padahal mereka udah ngasih keuntungan yang besar untuk Wayquan dan CJ. Oh ya CJ. Bayangin belum 2 tahun aja mereka udah berhasil jual album hampir 8 juta kopi, anjir. Dan rumornya pendapatan ZB1 tuh triliunan dari penjualan album, konser, Mercedes. Merchandise. Dia typo merchandise. Anjir, jualan Mercedes. Siapa yang beli ya? Keren abis. Dan yang lainnya. Dan rumornya, tapi ini masih rumor, nggak tahu benar atau enggak, kata Kenneth gaji member ZB1 tuh tertinggi di antara Gen 5. Duh, mau dong gaji gede. Tapi ini masih rumor, pembahasan Kenneth di Intis ini, tapi make sense aja soalnya penjualan album mereka emang besar banget. Makanya dengan pencapaian ini semua beneran nggak rela mereka bubar. Kalau mereka bubar, mereka pasti akan jalan masing-masing. Nah, aku takut ya karir mereka bakal nggak seterang pas di ZB1. Satu faktor lagi yang ngebuat aku nggak rela itu karena mereka bersembilan itu udah deket banget. Bonding mereka bersembilan udah kuat banget. Mereka Apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak ingin mengubah pendapat kamu? Mereka bersembilan aja udah ngaku kalau mereka tuh bukan kayak rekan kerja, udah kayak keluarga. Ini gue dejavu di konten-konten awal DBSK. Konten DBSK tidak kalau tidak berlima. Apakah kamu tidak melihat EXO slogannya We Are One? Terus kemudian mereka cuman berlima. Ya udah. Kok maaf, gue nggak bermaksud memvariasi, ini bercanda. Ya ini bercanda ya, please, iya. Bersembilan aja udah ngaku mereka tuh bukan kayak rekan kerja, udah kayak keluarga. Mereka juga sedih kalau mereka udah nggak bareng-bareng lagi. Kira-kira menurut pandangan kakak yang udah master of K-pop, kita udah lulus ujian CPNS-nya ya. PhD kita. Iya, kira-kira hasil survival gini bisa nggak kontraknya diperpanjang? Terima kasih ya kak, udah mau bacain curhatan aku. Sehat-sehat untuk kalian berdua. Kalau melihat dari portofolionya tidak ada sih yang memperpanjang. Kecuali kalaupun ada yang memperpanjang, ada member yang gak ikutan kayak Kepler. Kan Kepler 2 membernya gak ikutan tuh, yang akhirnya ke Made In tuh. Iya, paling gitu sih. Kalau sebenarnya kalau menurut gue bisa aja perpanjang kalau yang pertama the bond is real. Yang kedua, apa the bond? Bond mereka. Oh the bond, ya. Bond mereka emang bond real. Kayak Infinite gitu. Yeah. Infinite gokil sih bondingnya. Oh ya, fuck you man. I hate you ya. He's my bias, like what the fuck is going on? L itu tuh harusnya udah kemana-mana coy, tapi dia kayak ngorbanin waktu dia untuk solo, untuk film tuh buat bisa comeback ke Infinite kayak. Kalau bondnya real, tipu-tipu. Kalau misalkan agensinya nggak rakus, dalam artian kayak let's talk about this. Kalau memang kekeluargaan itu beneran nyata gitu ya, walaupun bilang kekeluargaan dalam korporasi itu kayak God7, kayak God7. Iya, kalau misalkan bondnya udah beneran kayak sedekat itu, bisa aja sebenarnya. Dan kalau misalkan Wayquan merasa kayak kita melihat ada potensi nih kalau misalkan mereka lanjut, tapi member pun juga harus dikasih voice, kekuatan untuk bergain. Kayak pokoknya gue mau lanjut tapi gini pembagiannya. Misalkan kalau mereka tahu kita udah bisa jual album 8 juta, pokoknya mulai dari kontrak yang baru setiap penjualan album misalkan berapa persennya buat member gitu misalnya. Karena pasti selama ini masih di bawah kontrak audition program, duitnya masih balik semua ke agensi kan lebih besarnya. Jadi kayak gue rasa bisa aja kalau itu menguntungkan buat para member. Tapi kalau pada akhirnya member merasa kayak hitung-hitungannya kayak ini gak menguntungkan lagi buat gue, atau misalkan ini bukan jalan yang gue kejar lagi, ya mungkin dia akan keluar, tapi grup itu bisa lanjut, bisa aja kayak Kepler tadi maksudnya. Atau mungkin pertimbangan, kan masalahnya ini tuh kontrak per membernya ada punya agensi masing-masing kan. Setahu gue tuh how itu di Yuehua. Ya pasti beda kali ya, semua agensi itu pada pengennya. Kalau gue nggak pengen kalau misalnya dia sama ZB1 tuh pendapatannya cuma segini, sedangkan kalau gue fully yang cover pegang dia, lebih banyak dapat porsi dia dapat sendiri kan, kita juga nggak tahu ya kayak bener. Gitu ya. Padahal sebenarnya kan bisa aja kayak misalkan kontrak diperbarui tapi how cuman boleh di ZB1 kayak Blackpink gitu loh. How cuman boleh di ZB1 dalam setahun itu cuma 6 bulan. 6 bulannya itu buat gue gitu. Bisa aja kan kayak gitu. Yang penting kan eksistensi grupnya tuh tetap ada. Dan comeback setahun sekali itu menurut gue sudah hal yang wajar. Gak perlu yang kayak setahun 3 kali album. Menurut gue kayak gak perlu lagi gitu maksudnya. Karena sekali setahun pun kayak itu tidak membuat dia kehilangan presence juga segala macam kan. Jadi kayak oke aja. Tapi kalau gue ngelihatnya, karena kita belum ada nih
kayak 101, gue mau nyebut X1 tapi kayak nggak enak gitu. Kayak 101 terus IZ*ONE segala macam kan belum ada lagi yang kasusnya bisa lanjut sebagai grup project kan. Iya, masalahnya IZ*ONE tuh menurut gue kayak ZB1, mereka gede banget tapi di each group malah makin gede lagi kayak IVE sama LE SSERAFIM. Jadi pendapat gue kayak sejauh ini bisa aja asal, tapi balik lagi kalau agensi pasti punya ego sendiri dan mereka pasti akan ya. Kalau misalkan gue dapat duit lebih banyak kayak tadi lo bilang, kalau misalkan duit gue lebih banyak dengan lo keluar dari Zero Base One, kenapa gue harus mempertahankan lo di situ gitu kan maksudnya. Gitu. Iya sih, banyak faktor. Ini yang terakhir di Instagram ya. Halo kekoreaan, mau curhat dikit aja. I'm kinda losing interest in K-pop nowadays. Iya masih punya bias sih, masih update tentang bias, tapi sebatas ya udah gitu aja. Nothing too special. Nggak ada yang bikin aku dar boom duar gitu. Menurut aku dunia K-pop belakangan ini tuh kayak wak aja. Anyways, mau denger pendapat kekoreaan tentang Heart to Hearts dan SM Trainee 2025 dong. Semangat terus buat kekoreaan. Yang baru ya, yang nanti katanya mereka mau debutin lagi tuh yang SMTR ya. SMTR gue belum lihat lagi. Iya. Oh, lu gak ngikutin ya? Gue kan sekarang tim Isuman nih. Gue adanya A2O Rookies. A2O Rookies ya. Karena semua branding itu dibawa sama Isuman ke manajemen barunya. Jadi Rookies udah nggak pakai, SM udah nggak pakai Rookies lagi. Oh iya, udah nggak pakai SM Rookies ya namanya. SM Trainee kan sekarang. SMTR namanya. SMTR. Oh iya. Jadi SM apa si Rookies tuh udah dibawa sama Isuman ke A2O. Jadi namanya A2O Rookies. Iya, A2O Rookies. A2O Rookies. Tapi Isuman nggak boleh aktivitas di Korea. Nggak boleh di Korea, iya. Jadi semua trainee China. But I feel happy karena dia berusaha untuk bring back all of those old SM. Akhirnya Sunny kesana kan? Sunny kan jadi eksekutif di sana. Serius? Iya. Tapi dia as a producer. Keren dong. Yoyongjin kayaknya dengan kekuatan Ordal. Ya iyalah keponakannya Isuman. Bukan Ordal lagi. Gue excitednya itu sih. Kayak sorry nih SM kalau misalkan kalian masih stuck sama konsep New Jeans. Memang New Jeans sih gila membawa riak yang besar riak yang besar. Oke, thank you buat yang udah kirim curhatan. Kalau misalkan kamu masih punya hal yang ingin disampaikan atau pengen curhat dan gak ada yang dengerin, kita yang dengerin. Kamu bisa kirim ke kekoreaan_IG atau di Twitter kekoreaan_x. Enggak. Kekoreaan_TWT. Maaf kalau belum dibacain semua karena udah 53 menit. Mohon maaf. Kan kamu tahu kan Dita itu thresholdnya itu capek tuh udah di menit ke-40 tuh udah capek. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Annyeong.